Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Assalamualaikum. Kodakpi, Kopi Dakwah Podcast, bersama tamu mulia kita hari ini yang kehadiran kita tamu daripada jauh, daripada negeri Medan. Mungkin insya Allah semuanya udah pada tahu semua dengan Habib Haikal bin Husin Al-Idrus. Habib, apa kabar Habib? Alhamdulillah. Sehat Habib. Khair, Ini alhamdulillah sehat Habib. Ini Habib Haikal ini pimpinan Majelis Bro Habib ya. Majelis Bro, bisa dibilang begitu. bisa dibilang gitu. To the point Habib. Habib, kenapa Bro Habib? Ini ceritanya agak panjang ini Majelis Bro ini. Dulu sebenarnya ada beberapa teman-teman kita yang sampai sekarang insya Allah masih di Majelis Bro. Jadi dulunya mereka itu apa namanya ya, kumpul-kumpul, sukanya ngopi terus. Dan kebetulan mereka ini beberapa orang ini panggilannya itu memang bra-bro. Oke. Jadi sampailah tercetus satu kali ada yang bilang kasih pendapat. Ini kita tiap hari ngopi mulu. Gimana sekali paling enggak dalam seminggu itu sekali lah untuk kita majelis, jangan majelis terus. Berarti majelis Bib ya? Mungkin Bib, Majelis. nih rame nggak tahu Bib, majelis tuh apa Bib? Majelis itu ya saya orangnya kayak ngopi lah, duduk Nongkrong lah Bib ya, nongkrong ya. Jadi karena udah tiap hari majelis, akhirnya tercetus. Saya sekali majelis lah, walaupun seminggu sekali biar ada manfaat sedikit. Iya. Nah, barulah akhirnya dibuat majelis karena memang panggilan mereka bro, akhirnya majelis bro. Dan apa namanya, kayak motonya kita itu majelis manfaat. Berarti ada majelis, ada nongkrong, yang penting manfaat. Dan sekarang pun yang kita utamakan karena memang mayoritasnya anak muda. Jadi yang memang kita nggak mau hilangkan itu majelisnya. Jadi memang ada konsepnya, kebetulan ada khusus di Majelis Bro ini konsepnya itu majelisnya nggak lama-lama, mungkin setengah jam, paling lama itu 1 jam. Oke. Dan itu mungkin majelisnya bisa 4 jam 5 jam. Jadi lama di majelis. Dan memang kalau di segi anak muda ini agak efektif di situ, karena memang saya pernah dapat ini ya, ada saran dari guru saya, guru anak itu namanya Syekh Umar Husin, Mufti di Tarim, muridnya Sayyidil Habib Umar. Itu beliau pernah bilang, kalau inti majelis sama anak muda jangan lama-lama, 15 menit setengah jam itu udah cukup. Banyakkan majelisnya, mereka duduk ngobrol-ngobrol santai, dan itu akan keluar pertanyaan-pertanyaan yang nggak akan mereka tanyakan di majelis. Berarti sambil majelis, sambil nongkrong, berarti pembahasannya tetap agak pembahasan manfaat. kemana-mana. Ya paling nyeleweng sedikit biasalah. Cuman kita balikkan lagi. Namun alhamdulillah masih kita jaga. Habis lagi majelis itu, sebelum majelis kita baca rotib dulu. Setelah itu duduk santai sampai ngopi-ngopi bebas lah. Oke Bib, ini Bib Majelis Bro Bib, kapan Bib terbentuk Bib? Kapan ya? Anu pun kurang ingat, tapi kurang lebih mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Berarti awalnya nih teman-temannya antum, teman nongkrong atau gimana Bib, ketemunya di mana? Sebenarnya bukan teman Ana. Itu sebenarnya teman abangnya Ana. Jadi Ana punya Oke. abang itu kebetulan ada 2 di Malaysia, Iya. dulu kuliahnya di Malaysia. Nomor 1 sama nomor 2 itu kuliahnya di Malaysia. Jadi mereka itu yang ngopi ini teman-temannya mereka. Kebetulan teman-teman yang sama-sama kuliah di Malaysia, Iya. orang-orang Medan, akhirnya pulang mereka juga tetap ngumpul bareng di Medan, sebahagian mereka. Nah, itulah jadinya teman-temannya mereka. Dan kebetulan karena memang mereka butuh seseorang yang mungkin apa bisa dibilang yang ngajarin mereka, ya udah, karena memang di depan mata mereka cuma anak, mungkin nggak ada orang lain yang masih enakan diajak untuk duduk-duduk ngopi, ya udahlah, akhirnya ikut. Tapi mungkin Bib ya, mungkin Majelis Bro, ini unik Bib ya, Majelis Bro ya. Nah, kita ngedengarnya pun kayak Memang agak kontroversi. kayak Bib WhatsApp Bro. Kita pun sebenarnya kalau jumpa habaib tuh ya, orang-orang ulama-ulama, kan enak ya kalau misalnya ngenalin, anak pun ada majelis beberapa lah ya, kayak Al Barokah yang perempuan ada Nur Rahmah. Biasa kan kita kalau jumpa ulama habaib itu kan minta doakan majelis-majelis saya gitu, Habib doain majelis sana, majelis Al Barokah atau majelis yang lain. Itu kan masih enak nyebutnya. Iya benar. Tapi pas nyebut nama majelis bro ini, Habib doain majelis bro, itu semua jadi pertanyaan. Hah? Bro katanya. Gak pernah dengar dia. Ana jelasin lah. Akhirnya pakai bahasa Arab, karena memang bahasa Arab ya majelis ikhwan. Jadi Bro ini benar-benar dari brother, dari bahasa Inggris brother, karena brother. panggilan biasa mereka di. Dan memang sempat dulu saking galaunya masalah ini, nggak enak lah didengar sama ulama-ulama, sempat ada opsi mau diganti. Tapi memang Ana yang akhirnya nggak mau. Karena ya bagi Ana lah ya. Ya alhamdulillah udah ada majelis yang lain yang namanya masih agak genah lah. Tapi Ana pengen memang sesuatu yang beda. Ana pengen sesuatu yang beda, yang sekiranya memang tujuan Ana di Majelis Bro ini mengajak orang-orang yang nggak ngerti Islam sama sekali.
yang memang nggak ngerti sama yang pemuda-pemuda yang taunya nongkrong, nggak mau ngaji, nggak mau, itu yang memang tujuan kita. Beda dengan majelis-majelis yang lain. Kalau majelis-majelis yang lain memang yang tujuannya anak ya mengajak untuk supaya mereka mungkin sudah tahu taklim, sudah tahu majelis, mereka lebih fokus lagi di majelis. Tapi kalau di majelis bro ini memang target kita itu yang memang nggak mau majelis sama sekali, yang nggak ngerti majelis, atau dia tahu majelis tapi dia nggak mau hadir, taunya nongkrong saja, hidupnya glamor. Nah, itu yang kita cari. Berarti lebih ke dakwah on the road, Beb? Atau memang fokusnya sama orang-orang yang di bro ini, maksudnya Beb, majelis bro ini, emang antum mau fokus untuk ngajak orang-orang yang memang ya mungkin ibarat kata emang belum kenal agama sama sekali, atau memang terbuka aja siapa aja? Sebenarnya di semua majelis ya tujuan kita itu mengajak siapapun, mau yang kenal atau nggak kenal, semua itu. Tapi ada memang beberapa kalangan, beberapa segmen ya. Kayak semisal anak tuh hidup di Medan ya, di kota Medan itu. Mungkin agak sedikit berbeda dengan di Aceh. Aceh itu anak rasa modernnya orang, tapi dia masih dengar daya, menasah, majelis itu masih tahu agama, terngiang-ngiang dalam hati mereka. Mereka mudah diajarin baca Quran dari kecil. Tapi di Medan enggak kondisinya enggak demikian. Di Medan itu masih banyak orang-orang yang mereka menganggap majelis itu harus pakai kain sarung, harus pakai kufiahan. Nah, di majelis bro itu konsepnya anak ubah semua. Di majelis bro itu anak bikin mereka lebih anak tekankan jangan pakai kufiah, jangan pakai sarung. Kalau memang mereka belum siap, jangan pakai kaos, pakai kemeja. Kalian pulang dari kantor, datang langsung, nggak perlu ganti-ganti pakaian. Lain cerita kalau memang sudah mereka mulai mau ganti sendiri. Kadang ada beberapa orang kan yang sudah terbiasa dengan kita, duduk dengan kita, akhirnya udah mulai kesarungan. Paling nggak pun mereka kerja pakai celana panjang, nanti mau majelis mereka ganti sarung. Nah, kalau mereka sudah siap demikian silahkan, tapi jangan ada beban. Karena mau memang kalau bisa tetap dengan ala kadarnya saja. Jadi mereka nggak ada harus mikirkan mau majelis itu ribet harus bawa sarung, mau majelis itu harus bawa baju koko, enggak, bebas. Mau pakai kaos, ayo bismillah. Yang penting duduk, tenang. Nggak lama kok, setengah jam kita bahas ilmu, setelahnya mau tanya apapun bebas. Dan ini konsep mungkin unik ya, unik bisa. Cuman Beb, apa nggak ada kontroversi Beb? Dari orang, maksudnya apa mungkin orang nanti mandang loh ini kalau bahasa anak sekarang majelis barbar ya. Jadi ini majelis sampai sekarang sih belum dapat ya, alhamdulillah belum ini, karena pun kita nggak mengeksklusif sendiri, jadi kita pun alhamdulillah masuk juga lah ke majelis-majelis yang lain, dan kita pun nggak terlalu mengekspos kegiatan kita yang terlalu pakaiannya gimana-gimana tuh nggak terlalu mengekspos di situnya, tetapi yang saya harapin tuh cuman di dalam majelisnya aja yang agak bebas, di luar nggak boleh. Di luar itu tetap ya jaga adab. Berarti secara publik mesti jaga adab juga. Tetap harus. Dan tetap walaupun namanya majelis bro anak-anak muda, tapi adat-adat salaf itu nggak anak lupakan. Adat-adat salaf itu nggak anak lupakan. Semisal kalau taklim habis asar baca waqiah dulu. Terus yang kita baca pun baca kitab-kitab yang biasa kita baca di waktu kita belajar dulu lah ya. Tetap semuanya itu Anda jaga. Lepas maghrib baca rotib. Hanya namanya saja dan yang identik mungkin pakaiannya saja. Lebihnya enggak. Yang mereka bebas-bebas itu enggak. Berarti memang namanya ini diambil memang menyesuaikan dengan keadaannya mereka. Dan karena panggilan mereka bro-bro semua. Dan apa ada kemungkinan Beb kalau umpama ini syekh atau orang tua ini umpama pengen ngerasa jiwa yang muda pengen gabung majelis bro, ya apa nih? Apa ada kemungkinan? Kebetulan ada pula beberapa habaib lah di Medan itu, ya mungkin nggak terlalu tua lah ya. Tapi ada kalau memang kebetulan beberapa orang kerja di luar, pas lagi Medan mereka cari majelis bro hari ini ada nggak, dan mereka kebetulan ikutlah sama kita, rutin lah. Jadi memang kita juga nggak buat seakan-akan kalau duduk di majelis itu seakan-akan di luar nggak sama kayak majelis-majelis yang lain, sama sekali enggak, itu enggak. Jadi tetap nilai-nilai majelisnya kita kejar. Jadi walaupun ada orang-orang tua atau siapa yang kebiasaan majelis pun masuk ke kita, insya Allah juga nggak akan canggung lah. Berarti siapa aja boleh masuk lah Beb ya? Ke majelis bro. Kita boleh